maka kita akan menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Mereka sedang membayangkan sahabat tersebut, buah hati belahan jiwa, pasangan hidup anak terkasih. Saat air mata meleleh, saat air mata menetes, dan bertanya dan berkata di dalam diri, andai ibunda hari ini masih hidup, mungkin setelah selesai sholat Idul Fitri, tangannya masih dapat dicium. Andai ibunda hari ini masih hidup, mungkin setelah selesai sholat Idul Fitri, tubuhnya yang mulai rapuh, usianya sudah semakin menua, kulitnya semakin keriput. Selesai sholat Idul Fitri ini, mungkin tubuhnya masih dapat dicium. Andai ayah hari ini masih hidup, mungkin setelah selesai sholat Idul Fitri, tangannya masih dapat dicium. Andai ayah hari ini masih hidup, mungkin setelah selesai sholat Idul Fitri, badannya yang mulai rapuh, usianya semakin menua, kulitnya yang semakin keriput, masih dapat dicium. Betapa kulit seorang ayah melepuh di tengah terik panas matahari, mencarikan makan sesuap nasi untuk biaya sekolah, sampai dijadikan hari ini manusia yang dimuliakan dan dihormati. Sudah berapa kali dalam hidup kita melewati Ramadan demi Ramadan, dan apa yang sudah kita dapatkan selama ini? Kalau umur kita 40 tahun, berarti kita sudah menjalani puasa sebulan penuh, kira-kira 25 kali dalam 25 tahun terakhir sejak kita balik. Perubahan apa yang kita dapatkan? Jadi kalau kita berbicara tentang perubahan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita cara melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan merubah keadaan suatu kaum, nasib suatu kaum, sampai mereka sendiri yang akan merubahnya. Terdapat pengajaran yang sangat penting di dalam ayat ini, yaitu bahwa perubahan akan terjadi manakala dimulai dari diri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kondisi yang lebih baik kepada seseorang, kepada kita, apabila kita mulai mengambil inisiatif, membulatkan tekad, dan mulai melangkah untuk melakukan perubahan. Perubahan bukan anugerah yang turun dari kayangan, tapi usaha yang dimulai dari kesadaran. Sebuah contoh sederhana kita buat. Kalau kita ingin memiliki persediaan makanan yang cukup, maka kita harus menanamnya, karena langit tidak pernah menurunkan makanan dan buah-buahan dengan sendirinya. Ketika kita sudah membulatkan tekad untuk menanam, kita pun mulai membajak tanah dan menebarkan benih ataupun tampangnya. Pada saat itulah diturunkan Allah hujan agar benih yang kita tanam tumbuh dan berkembang. Insya Allah dengan izin Allah, benih itu pun berubah menjadi tanaman yang kokoh dan subur, lalu mengeluarkan buah-buahan dan biji-bijian agar menjadi sumber makanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk beramal dan mencari sebab turunnya rahmat. Selebihnya biarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengabulkan keinginan kita ataupun cita-cita kita. Jadi tak ada alasan untuk menunggu, apalagi hanya berpangku tangan untuk menantikan perubahan. Maka dari itu, apa yang harus kita ubah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari besok.
Panggilan ini ditujukan kepada kita yang memiliki keyakinan, yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menata serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan mendatang. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari besok. Maksudnya, berubah kepada kehidupan yang lebih baik menuju kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan yang kita lakukan hendaknya mencakup segala aspek dan bidang kehidupan. Karena begitulah karakteristik agama Islam. Kita perlu melakukan perubahan dengan meneliti setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Kita perlu melakukan perubahan total dengan meneliti setiap gerakan anggota tubuh kita. Kita perlu melakukan perubahan total dengan meneliti setiap langkah yang diayunkan kaki kita. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang sudah saya lakukan hari ini dan yang sudah saya lakukan di hari-hari yang lalu dapat membawa kepada perubahan yang lebih baik, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita melakukan perubahan. Mari dengan kembali kepada ajaran Islam. Mari kita kaji setiap petunjuk yang Islam ajarkan. Misalnya, dalam berbicara, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik, aw liyasmut. Kalau tak sanggup untuk berkata baik, lebih baik kita diam. Berpikir, berperilaku, berdagang, bertetangga, melakukan aktivitas sosial lainnya, seluruhnya mari kita sesuaikan, mari kita kembalikan dengan ajaran Islam. Tidak ada kata terlambat selagi hayat, selagi ruh masih dikandung badan. Perubahan merupakan ciri khas kehidupan. Tidak ada yang permanen dalam hidup ini. Ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita sakit. Ada kalanya kita pasang, ada kalanya kita surut. Ada kalanya kita kaya, ada kalanya kita miskin. Ada kalanya kita lapar, ada kalanya kita kenyang. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang menikah, ada yang cerai. Ada yang senang dan ada yang sedih, termasuk prerogatif manusia. Berapa banyak orang yang miskin, yang kondisinya miskin, Allah balikkan menjadi kaya. Berapa banyak orang yang dirundung kesedihan, Allah buat senang. Berapa banyak orang yang nestapa, lalu Allah buat ceria. Berapa banyak orang yang sakit, yang kemudian Allah selimuti dengan pakaian kesehatan lahir batin. Berapa banyak orang yang terzolimi, akhirnya bisa menyaksikan balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menzaliminya. Terkadang manusia lupa kepada kondisi, merubah kepada arah yang lebih baik lantaran dirinya sibuk mengkaji apa yang ada di balik peristiwa dan hidup dalam fata morgana khayalan. Maka hilanglah kesempatan dan sia-sialah waktunya. Kenapa hilang waktunya? Karena mengkaji yang tidak ada artinya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Fokuskan perhatianmu terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, "Rabbana akhrijna na'mal shalihan." Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah.